Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Saya ingin bertanya ke Mas Arief Budiman, Mas. Kalau tadi Bu Lely sudah cerita tuh pengalaman empiris ketika di pasar ikut mendapat sesuatu. Tapi itu kan jadi debatable ya, abu-abu. Itu boleh apa tidak. Kembali ke soal aturan kampanye. Sebetulnya para kandidat itu benar-benar sudah tahu atau tidak mana yang boleh, mana yang tidak. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ketika mereka melakukan yang tidak boleh, apakah kemudian penyelenggara dalam hal ini Bawaslu memang berani memberikan sanksi selama ini? Bagaimana, Mas? Ya, yang pertama mestinya mereka tahu. Jadi definisi umum dari kampanye adalah penyampaian visi misi untuk meyakinkan pemilih agar memilih mereka. Jadi itu prinsip dasarnya. Jadi menyampaikan visi misi. Dan jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu berikan adalah bagian dari penyampaian visi dan misinya. Pertama dalam bentuk kata-kata, orasi, verbal. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalnya dia di pasar nih, saya nanti akan mampu menjaga stabilitas harga dan seterusnya. Kalau di ruang-ruang pendidikan misalnya, saya akan memperbanyak beasiswa misalnya. Itu di ruang kesehatan seperti itu juga. Itu yang verbal. Lalu bagaimana dengan yang dibagikan? Nah, yang dibagikan juga diatur oleh KPU. Tapi semua yang dibagikan itu menyangkut visi misi. Misalnya membagikan kalender. Di dalam kalendernya ditulis visi misi. Membagikan sarung misalnya. Sarungnya itu bukan sekedar barang gitu loh. Tapi dia juga harus, karena memang prinsip umumnya penyampaian visi misi. Kalau kemudian misalnya memberikan sekarung beras, di karungnya itu ada tulisan visi misinya, itu berasnya boleh diterima atau hanya boleh karungnya saja yang diterima? Ini pertanyaan menarik. Nah, KPU kemudian mengatur ada batasan nilai nominalnya. Yang pertama, pemberian itu tidak boleh dalam bentuk uang. Tidak boleh uang? Tidak boleh dalam bentuk uang. Uang termasuk imani juga tidak boleh ya? Apapun bentuknya. Nanti silakan ditafsir, para ahli itu ya. Tapi yang jelas kita atur tidak boleh dalam bentuk uang. Kalau dalam bentuk barang boleh nggak? Dan barangnya mahal. Kalau dalam bentuk barang boleh, tapi ya itu tadi pertama prinsipnya dia bagian dari cara menyampaikan visi misi. Kemudian yang kedua, harganya dibatasi. Berapa itu, Mas? Saya nggak ngupdate, tapi zaman saya dulu 60.000. Maksimal 60.000 rupiah. Maksimal senilai 60.000. Berarti kalau nggak salah pada saat pemilu 2024 kemarin, pemilu nasional, itu kalau nggak salah dinaikkan menjadi 100.000. Nah, tapi seingat saya pilkada kita batasi, saya lupa ya, 30 atau 60.000. Tapi ada batasnya ya? Tapi ada batasnya. Ada batasnya dan kandidat dan tim sukses harusnya tahu? Tahu itu. Jadi tidak boleh misalnya memberikan kerudung, tapi kerudungnya harganya 1 juta, itu nggak boleh. Dia rugi juga, walaupun misalnya di kerudungnya ada bagian kecil, visi dan misinya tidak boleh juga. Ada 1 juta. Ya karena nggak boleh karena nominalnya melampaui batas. Gitu. Jadi penyampaian visi misi dan yang kedua nominalnya dibatasi. Aturan-aturan ini itu semua ada di situs KPU atau di mana sih, Mas Arief, supaya kemudian kalau masyarakat ingin juga menjaga, kan harusnya juga bisa kontribusi aktif begitu. Nah, ada di PKPU paling nomor 3. yang menjaga. PKPU nomor 13 tahun 2024. Peraturan itu KPU ada tentang kampanye. Kalau undang-undangnya undang-undang pemilihan kepala daerah ya. Ini sedang ditayangkan juga di layar kaca kita, larangan dalam kampanye pilkada. Sumber PKPU 13. Betul. Atau bisa juga kalau lebih detail dibaca di pedoman teknisnya, keputusan KPU nomor 1363. Nah, itu lebih detail. Nah, ini semua peraturan kan sudah diketahui, Mas Arief. Sudah. Pertanyaannya selama ini, kalau ada yang melanggar dan nyata-nyata terbukti, itu pernah diberikan sanksi tegas dalam konteks pilkada ya? Termasuk misalnya katakanlah sampai diskualifikasi, atau memang tidak pernah, Mas Arief? Kalau diskualifikasi seingat saya belum ada ya. Belum pernah ada pelanggaran kampanye, karena pelanggaran kampanye nggak ada. Tapi diskualifikasi karena persyaratan kami pernah memutuskan waktu itu. Beberapa daerah ada putusan itu.
Nah, maka peran serta masyarakat juga penting. Betul. Ada pemantau, ya, Iya. lembaga pemantau. Iya. Itu sekarang mestinya sudah mulai aktif ya. Terus yang kedua, pengawas pemilu. Nah, mereka harus betul-betul mulai dari tahap yang paling ringan mengingatkan. Iya. Tahap yang kedua misalnya menghentikan kampanye sementara. Ya. Bahkan tahap yang ketiga menghentikan kegiatan kampanye Iya. untuk saat itu dan berikutnya. Iya. Itu ada berjenjang. Tadi- Itu juga belum terjadi kayaknya. Apa itu, yang Bu? menghentikan kampanye sementara. Belum pernah terjadi ya? Belum pernah terjadi. Karena juga beberapa kali kan pernah ada kejadian begitu ya, Mas Arief dan Bu Leli. Ada yang mengatakan terutama Bawaslu atau Panwas ini belum masuk masa kampanye sehingga tidak bisa ditindak. Atau kalaupun di dalam masa kampanye tapi tidak ada ajakan untuk memilih. Itu artinya bukan kampanye. Bu Leli sebetulnya kalau memang benar-benar tidak ada ajakan untuk memilih, pilihlah Leo begitu. Itu walaupun semua indikasi tindakan tadi, pesan tadi yang disampaikan memilih saya, itu kalau tidak ada kata-kata pilihlah saya, itu sebenarnya masuk kampanye atau tidak, Bu Leli? Iya, kan bentuknya tadi udah disamarkan dalam bentuk tindakan verbal atau perbuatan. Berarti kan masuk dalam bagian menjabarkan visi dan misi lewat tindakan. Yeah. Jadi tindakannya tindakan kampanye. Nah, jadi masalahnya adalah kalau yang diberikan itu tidak ada tolong pilih saya, kan Yeah. ada kalimat itu. Yeah. Tapi kan orang tahu dari siapa itu, timnya siapa itu. Karena sekian bulan yang lalu kan kita ingat, Bu, tolong ingat ya yang memberikan siapa ya, katanya begitu loh. Ada yang pernah diberikan beras itu kan. Ya, terus tanpa gambarnya pun dia tahu tim kampanye siapa. Mungkin secara berbeda saya timnya si itu. Dia tidak mengatakan pilihlah si itu, Iya. tapi saya tim itu. Dalam beberapa teori juga yang terpasang ngomong nih bahwa manusia itu adalah makhluk pengguna simbol. Kalau bahasa aslinya binatang pengguna simbol. Jadi simbol apapun melekat pada apapun yang dikemukakan lewat bahasa tubuh kah, lirikan mata kah. Dalam bentuk barang kah, semuanya memberikan simbol tertentu. Jadi ajakan itu bisa lewat simbol. Bisa lewat simbol. Tidak harus lewat kata-kata. Tidak harus ada kata-kata yang pasti. Tidak. Pilihlah Arief Budiman, pilihlah Leli, pilihlah Leo, enggak. tidak harus begitu Tidak ya. harus. Mas Arief, pertanyaannya begini, Mas. Ketika mengacu kepada Februari yang lalu, itu kan ada sekian kali sebenarnya pelanggaran kampanye. Tapi yang sering kita dapati, saya berusaha baca, pelajari, sering dikatakan begini, tidak cukup alat bukti atau tidak cukup waktu untuk membuktikan ada pelanggaran, sehingga diasumsikan pada saat itu tidak ada pelanggaran. Itu bagaimana, Mas Arief? Ya, sebetulnya ini pertanyaan lebih detail, misalnya teman-teman Bawaslu akan bisa menguraikan karena memang mereka punya batasan waktu. Oke. Baik mengenai penerimaan laporan, penyelesaian laporan, sampai kemudian eksekusi atas putusan laporannya itu. Temuannya itu. Iya. Kemudian mereka juga melibatkan beberapa pihak. Kan ada Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan di dalam Gakumdu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Jadi memang prosedur administrasinya agak rumit. Mas Leo, saya ingin memberi satu catatan kepada teman-teman KPU, mudah-mudahan ke depan nggak terjadi. Kalau saya lihat tanggal ditetapkannya peraturan KPU nomor 13 tentang kampanye ini, itu tanggal 20 September 2024. 20 September. Ya. Maksudnya apa itu, Mas? 5 hari lalu. Penetapan pasangan calon itu tanggal 22 September. Oke. Jadi ini bisa peraturan jadi bermasalah. kampanye ini baru ditetapkan 2 hari menjelang penetapan pasangan calon. Ya memang waktu yang cukup singkat untuk dipelajari oleh semua pihak. Karena yang perlu tahu peraturan tentang kampanye itu bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi juga peserta pemilu. Betul. Tapi peraturannya bukan template, template dari periode sebelumnya. Baik. Ya, sebetulnya kalau tidak ada perubahan, peraturan yang lama berlaku. Mas Arief dan Bu Leli tahan dulu karena kita akan mengikuti lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.